Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, kan bahas tentang masalah pemulihan itu menjadi prioritas utama dari bencana Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. 3 pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang Sudah melanda 3 Aceh, minggu Sumatera ya. Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo terus menegaskan negara hadir terdepan melakukan penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo hadir langsung melihat daerah terdampak dan Ya, bercengkerama dengan para langsung pengungsi. didatangin Pemerintah tuh pun ya. menerjunkan personel TNI dan Polri membantu pemulihan bekerja Jadi sama ada dengan kementerian kunjungan terkait. rutin gitu Puluhan helikopter untuk dan pesawat angkut memantau. militer menjadi garda terdepan memberikan bantuan ke masyarakat terdampak bencana yang masih terisolasi. Para prajurit ini rela bekerja siang malam hanya untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi agar bisa dilintasi melalui jalur darat. Jembatan darurat hingga jembatan Bailey terus dikerjakan agar bantuan bisa masuk. Meski belum bisa menjangkau semuanya, negara terus berupaya yang terbaik bagi warga di Sumatera yang terdampak bencana. Ya, Kini saatnya semaksimal semua mungkin pihak tuh bekerja ya. sama guna memulihkan Sumatera dengan cepat, bukannya berebut simpati dari misi kemanusiaan yang akhirnya malah membuat warga terdampak bingung. Gitu ya. Jadi ada yang nyari muka tuh. Ya, merusak nama baik malahan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak, di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama, Pak, saya ada ini. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengarahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betul seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Ya, jadi mungkin gara-gara sebagian oknum gitu yang mungkin berlana nggak bekerja dengan keras, akhirnya menyebabkan keterlambatan dan menyebabkan masyarakat yang melihat di kondisi di sana ya di lapangan ya akhirnya menuduh gitu ya ke pak ke anggota-anggota tadi, padahal mungkin nggak semuanya, tapi karena ada satu dua orang yang mungkin lalai dengan pekerjaannya menyebabkan keseluruhan gitu, jadi ada generalisir lah, jadi kayak kita mukul rata semuanya, padahal nggak semuanya itu nggak kayak gitu ya, mungkin satu dua orang yang merusak citra atau nama baik dari institusi seperti TNI ataupun pemerintah yang mungkin sudah mengerahkan semua yang mereka bisa gitu ya, jadi karena satu dua orang menyebabkan rusaknya satu nama dari institusi kayak pemerintahan ya. Jadi banyak sekali poin yang bisa diambil dari konferensi pers yang terjadi kemarin gitu ya. Salah satu yang dikatakan oleh Seskap adalah bahwa ya negara tetap hadir kok gitu. Ketika memang dan mereka mengakui adanya kekurangan di sana. Tapi ketika Anda memiliki pengaruh yang cukup besar di sosial media, tolong digunakan secara positif begitu ya. Dan satu hal lagi yang bisa saya dapat adalah ketika memang menemukan adanya kekurangan atau daerah yang masih belum mendapatkan bantuan, tolong diinfokan kepada pemerintah agar segera datang ke sana begitu. Jadi gotong royong ya, bahu membahu, saling support agar penanganannya bisa lebih cepat. Kita akan membahas perkembangan penanganan bencana di Pulau Sumatera bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mbak Selamat pagi, Devi. Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah hadir juga Bapak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mbak Gumala, Mas Rezan. Baik, Pak Muhari, tentu kita ingin tahu bagaimana progres per hari ini, sudah kurang lebih 3 minggu, bagaimana kemudian catatan BNPB terkait dengan daerah-daerah yang sempat terisolasi, sudah berapa banyak titik yang saat ini berhasil dibuka dan dijangkau? Jalurnya. Baik, pertama untuk pembukaan akses ya. Jadi untuk pembukaan akses ini untuk lintas timur, ini lintas jadi Aceh, khususnya kita bicara Aceh ya. Ini ada dua jalur yang merupakan urat nadi dari hubungan darat Aceh, jalur barat dan jalur timur. Daerah terdampak paling banyak dan yang parah itu adalah lintas timur, dan saat ini sudah mulai terkoneksi satu sama lain, mulai dari Banda Aceh sampai Lok Sumawe, dan Lok Sumawe ke Aceh Tamiang. Ini memang masih ada beberapa titik yang sedang dibersihkan sedimen banjirnya. Ini kita harapkan bisa segera selesai, dan pengerahan personil TNI juga sudah lebih banyak untuk mempercepat progres pembersihan dan pembukaan akses ini. Dan untuk lintas timur ini sebenarnya dua jembatan krusial yang paling penting untuk menghubungkan itu sudah selesai dilakukan. Jadi hanya pembersihan sedimen yang saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan 4x4. PR kita memang yang dari lintas timur ke daerah
Aceh Tengah. Aceh Tengah ini Benar Meriah, Aceh Tengah hingga nanti Gayo Lues. Untuk Aceh Tengah ke Gayo Lues itu secara bertahap sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 dan mulai diuji coba untuk kendaraan 4x4. Untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah, ini untuk akses dari Benar Meriah ke Aceh Tengahnya ini sudah terhubung, Sangat sedangkan di Benar berbahaya ya Meriahnya itu jalurnya. ada Lanut Rembele yang tetap beroperasi. Jadi dropping logistik selalu bisa kita lakukan dari Benar Meriah yang kemudian ditransportasikan ke Aceh Tengah. Memang di dua daerah ini akses di dalam kabupaten itu beberapa titik yang banyak masih dalam proses perbaikan. Karena total untuk jembatan nasional saja itu ada 16 jembatan yang putus di Aceh saja, tetapi ini sudah terus 16 dikebut. jembatan putus tuh Tidak ya. hanya PU tapi juga TNI ZENI mengoperasikan jembatan Beli yang progres penyelesaiannya ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat cepat. Satu jembatan Beli dengan bentang 30 meter yang biasanya normalnya itu 4 sampai 6 minggu, ini bisa selesai hanya dengan lebih kurang 10 hari. Dan ini terus kita Oke, jadi kejar. maksimalkan tuh ya Tetapi pembangunan pengertian terisolir jembatan ini Belinya. bukan tanpa dukungan logistik, Mas Reza. Jadi eh, logistik terus kita drop via udara yang kita harapkan nanti memang optimalisasi penyaluran di daerah sekitar pusat posko kabupaten itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk titik-titik di mana masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian yang masih terpisah-pisah tidak bisa menjangkau posko kabupaten, itu kita kejar dengan heli yang langsung dropping logistik ke tempat-tempat masyarakat tersebut. Untuk akses komunikasi secara bertahap ini saya merasakan saya di Banda Aceh ini mulai dari hari ketiga hingga saat ini hari ke-21 saya di Banda Aceh dan terus berkeliling. Secara akses komunikasi berbasis seluler ini secara bertahap sudah mulai pulih. Saya katakan memang secara bertahap ya. Kemudian listrik juga demikian. Yang PR kita juga yang sedang kita percepat adalah air bersih, karena jaringan PDAM Ya, ini paling banyak penting yang tuh ya. tergerus saat longsor atau putus saat longsor atau terdampak banjir, sehingga tidak hanya jaringan pipanya tetapi sumber airnya juga cukup banyak yang terpengaruh. Ini terus kita perbaiki, dan untuk sementara di daerah-daerah yang memang akses air bersih dan sumbernya itu terganggu seperti Aceh Tamiang misalkan, ini kita dropping dengan mobil tangki. Jadi semuanya berjalan paralel, kita optimalkan seluruh daya, sumber daya dan alat perangkat personil dan juga anggaran supaya tahapan-tahapan yang berjalan serentak ini bisa benar-benar dirasakan progres perbaikannya oleh warga terdampak. Ya, jadi kan memang benar air bersih itu emang sangat dibutuhkan. Ketika listrik terputus, pipa air terputus, akhirnya nggak ada air bersih. Padahal manusia itu setiap hari kan butuh ya nama air bersih untuk minum, untuk membersihkan diri, untuk masak tuh pasti air dibutuhkan. Nah, kalau misalnya air yang kotor ini itu digunakan, nah itu akan menyebabkan penyakit. Ya, jadi orang yang mau minum nggak bisa, mau masak nggak bisa, gitu kan. Jadi benar air tuh sangat dibutuhkan. Ya, jadi harus di apa supply gitu yang paling krusial untuk mempertahankan hidup seorang manusia. Ya, jadi air bersih itu yang utama. Baik, berarti target dari Menteri PU yang mengatakan bahwa jembatan dan juga jalan nasional selesai semua sebelum tanggal 31 Desember ini bisa terpenuhi ya Pak ya. Tapi kendala yang Sebelum dihadapi akhir selama bulan gitu 3 ya. pekan ada di sana, apa saja Pak? Sebenarnya yang harus kita pahami saat ini kita ada di puncak musim hujan ya, Nah, Mas Reza. ya, Puncak musim masih hujan ini intensitas hujan bisa meskipun tidak ada terjadi komponen bencana susulan. badainya, tidak ada komponen siklonnya, itu sudah tinggi. Sehingga intensitas cuaca ini atau intensitas curah hujan ini sebenarnya tidak hanya berpengaruh pada akselerasi pekerjaan tim darat untuk proses pemulihan, baik itu pembukaan jalan, pemasangan tiang-tiang listrik PLN, perbaikan akses komunikasi, tetapi juga berpengaruh pada sorti-sorti heli kami. Karena kalau Gitu ya. Jadi misalkan bisa aja cuaca hujan kena dan headwindnya angin turun, kencang daerah terus yang cukup berbahaya jatuh. pada penerbangan heli, atau awannya turun, sehingga ketika kita naik ke Takengon, naik ke Gayo Lues, itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat mana yang bukit, mana yang jurang. Ini Ya, sangat-sangat berbahaya. berpengaruh pada akselerasi proses pemulihan. Sehingga dari tanggal 28 November sampai sekarang, kami tidak berhenti melakukan operasi modifikasi cuaca. Mulai dari 1 pesawat hingga saat ini 3 pesawat per provinsi kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya boleh sampaikan bahwa Ya, untuk operasi modifikasi dimanipulasi cuaca supaya di 3 nggak berlebihan provinsi ini, hujannya. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini adalah pengerahan pesawat yang paling banyak yang pernah kita lakukan. Sepanjang kita melakukan modifikasi cuaca, ini adalah pengerahan pesawat Yang yang paling cuaca banyak. 3 ekstrim pesawat berarti per ya. provinsi dan bekerja hampir 18 jam karavan kita. Karena memang pada saat musim hujan yang normalnya secara nature-nya itu intensitas hujan tinggi, ini kita kurangi bahkan dalam 3 minggu terakhir, saya bisa sampaikan hari dengan hujan itu paling cuma 4-5 hari. Sisanya itu kita benar-benar optimalkan
supaya tidak ada hujan. Ini sebenarnya sudah melanggu. Dan upaya pemulihan yang sudah kita lakukan, misalkan jalan yang sudah kita perbaiki, jembatan darurat yang sudah kita pasang, ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan. Nah, itu Ada yang seperti kita bahaya lihat di sih Kota itu. Padang ada banjir susulan minggu lalu. Ini memang karena intensitas hujannya sangat tinggi, tapi ini terus kita lakukan modifikasi cuaca. Ya, jadi bayangin ketika udah dibangun jembatannya, sudah dibersihkan jalannya, tiba-tiba ada longsor susulan, ada banjir tambahan. Jadi bukannya selesai tapi malah makin terhambat gitu. Jadi modifikasi cuaca itu emang bisa mempreventif gitu supaya yang sudah dibersihkan, yang sudah dibangun jembatannya itu tidak kembali hancur gitu ya, kembali terputus gitu. Jadi kasihan tuh yang belum terhubung ya, yang baru terhubung sedikit terputus lagi gitu ya. Gimana mau nyampe ke yang terpelosok itu yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan. Jadi modifikasi cuaca itu memang sangat penting untuk mencegah bencana susulan gitu ya, seperti banjir ataupun longsor di tempat yang paling rawan. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhari. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, dari upaya yang sudah disampaikan oleh Pak Muhari, menurut Anda, upaya apa yang paling terasa dampaknya saat ini bagi masyarakat terdampak, baik itu secara sosial maupun psikologis? Ya, pertama saya baru kembali dari Aceh hari Kamis kemarin. Jadi yang perlu difahami adalah begini, di lapangan negara bergerak, lalu kemudian aparat terus bekerja. Yang paling indah juga adalah bagaimana masyarakat sipil itu menunjukkan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Nah, namun Warga yang perlu bantu kita pahami warga. adalah karena bencana kali ini begitu luas dan kompleks, maka kerja-kerja besar dan bersama itu berlangsung lebih cepat daripada Iya. ceritanya sampai ke publik. Oke. Ini yang kemudian Iya, mungkin gotong royong. menimbulkan beberapa pertanyaan dan sebagainya tentang apakah orang bekerja atau tidak di sana. Saya karena ada di sana melihat sendiri, semua orang berjibaku, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, dan yang paling apa yang mengharukan adalah semuanya duduk bersama. Ini yang sesuatu yang indah sebenarnya. Nah, artinya yang perlu kita pahami adalah dalam proses 27 hari ini kita memasuki masa baru, masa yang juga sangat penting. Kenapa? Karena pada saat ini masyarakat tidak lagi bertanya siapa yang datang, tapi adalah apakah bantuan akan terus ada, gitu ya. Lalu apakah kehidupan nanti akan kembali berjalan. Nah, lalu juga apakah yang paling ini di seluruh dunia polanya pasti sama, apakah mereka akan terus diperhatikan. Jadi artinya kita perlu terus fokus untuk hadir bagi saudara-saudara kita tadi, agar bukan hanya fisik mereka yang berangsur-angsur pulih karena tadi negara semua bergerak, tapi juga batin mereka pulih karena masih ada rasa ketakutan, dan yang paling tentu saja mengganggu secara mental adalah apakah orang akan melupakan kami. Nah, inilah kenapa kita harus terus bergandengan tangan dan fokus saja bagi yang kemarin mungkin belum sempat menyumbang, baik itu materi maupun tenaga, masih ada kesempatan untuk terus hadir di Sumatera. Gitu ya. Jadi secara fisik dan mental, kalau fisik kan bisa kita lihat ya, misalnya kayak dari makanan, terus kebutuhan baju dan sebagainya, itu yang pokok lah, pokoknya dari papan, sandang sama pangan, itu yang fisiknya. Tapi kalau yang secara mental gitu, itu seperti harapan gitu. Selama harapan ada, selama tidak putus asa, itu pasti masih bisa berjuang gitu, dan kita harus terus membantu gitu, nggak cuma sekarang tapi sampai ke pemulihannya gitu. Jadi jangan sampai oh ini dikasih bantuan terus udah selesai, tapi terus sampai bisa pulih kembali gitu ya. Mungkin yang rumahnya hilang mungkin bisa bangun rumah bersama gitu ya. Jadi rumah-rumah yang hancur tuh bisa dibangun kembali gitu. Jadi jangan sampai diputus tengah jalan lah ini perjuangannya, sampai akhir, sampai selesai, sampai semuanya bisa pulih. Kalau bisa yang rumahnya hancur bisa dibangun kembali, yang membutuhkan bantuan bisa dikasih bantuannya gitu. Jangan sampai putus di tengah-tengah itu ya. Ya, biar bisa Aceh mentalnya gitu bisa ya. Karena kita dibantu melihat lah. ada yang menjadi korban tsunami saat itu dan menjadi korban lagi saat ini, dampak psikologisnya pasti juga berasa untuk mereka. Dan Secara apakah psikologis banyak juga yang ya. membandingkan antara bantuan pada saat tsunami 2004 lalu dengan sekarang? Ini pengaruh dari sosial media juga nggak sih dengan masifnya informasi? Jadi kita agak bias nih. Itu Ada yang melihat bahwa ya ini pemerintah dari tidak hadir, padahal kemajuan pemerintah juga hadir sekarang. teknologi. Ya, memang tadi apa namanya, media itu menjadi sebenarnya salah satu cara bagi kita semua untuk terus menyisir mana sih yang belum apa namanya terbantu atau ada yang terlewat dan sebagainya. Menurut hemat saya adalah kejernihan hati kita untuk fokus membantu bencana akan membantu kita melihat masukan apapun sebagai cara sebenarnya semua orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar Sumatera cepat pulih. Kan intinya itu. Memang lagi-lagi yang perlu ditingkatkan adalah penyatuan data. Nah, karena misalnya apa namanya, kemarin yang saya bahagia sekali ketika datang ke Aceh adalah bagaimana ada satu layar besar dashboard di mana misalnya kepolisian duduk bersama dengan teman-teman masyarakat sipil, ada tilikan, ada acara kita, ada dan sebagainya siap bergerak, di mana semua saling isi data karena kehadiran relawan komunitas yang ada di tempat dengan pengetahuan lokal mereka, dengan kecepatan mereka itu sangat membantu, sehingga siapapun yang sekarang lagi ngantri terus-menerus untuk membantu jadi tahu, oh oke, berarti kalau saya mau datang saya tinggal datang ke sini karena yang di sini belum tentu. Oh oke, saya nggak bisa jadi hadir nih, nggak ada yang tapi saya mau bingung nyumbang tuh benda ya. ini. Oh ternyata yang kurang ini. Nah itu kan penting sehingga semua orang, jadi ibaratnya gini, kalau kita sekarang pesan barang paket gitu kan, kita dengan apa namanya senang
senang kalau kita bisa tahu posisi ada di mana Makin sehingga ya. mengurangi Tepat sasaran, ya ya. mengurangi rasa ketidakpastian kapan ya sampainya ya, bener nggak barang aku ya. Berarti Nah, ada tracing. betul. Nah, ini adalah proses yang akan saya melihatnya akan terus disempurnakan di lapangan. Semua orang sekarang lagi duduk bersama untuk menyatukan data. Semua kerja keras dan kerja baik tadi memang berlangsung sangat Baik. cepat sehingga ceritanya yang nyampe belakangan. Baik, Mbak Devi, nanti kita juga akan Jadi benar informasi itu sangat penting di sana. Misalnya bantuan yang datang berapa, adanya apa aja dan bagaimana, tumpul di mana, terus kayak gimana itu apa si bantuannya itu harus diletakkan di mana, itu juga sangat penting. Sehingga nanti komunikasi ini bisa dihubungkan ke korban yang membutuhkan bantuan tersebut gitu ya. Jadi ada jangan nggak bisa ngasal gitu, misalnya masih bantuan terus taruh ngasal gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada penyatuan informasi supaya nggak ada kebingungan tuh, yang mau bantu bisa ngebantu, yang ngumpulin informasinya juga tahu ada berapa banyak yang logistiknya, dan yang dibutuhkan misalnya warga yang membutuhkan tuh berapa banyak gitu ya. Jadi benar disatukan datanya supaya nggak ada yang kebingungan, yang ngebantu bisa ngebantu, yang ngumpulin data itu nggak bingung berapa banyak datanya atau berapa banyak logistiknya, terus yang warga yang butuhkan juga pasti mendapatkan bantuannya gitu. Jadi nggak ada yang terlewat satupun gitu ya. Itu jadi itu pentingnya pengumpulan informasi ya, apalagi di lapangan tuh ya, di sana tuh apalagi ketika nggak ada ini internet dan fasilitas umum yang rusak ya. Jadi emang benar terhambat sehingga terkadang ya ada miskomunikasi gitu antara yang mau ngebantu, pemerintah yang ngumpulin informasinya, sama warga yang harusnya mendapatkan bantuan ya, yang korban bencananya gitu. kebutuhan warga di sana tanggapannya saat ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini tepat di Aceh Tamiang. Di RSUD sudah ada Alvin Saputra di sana. Alvin, kabarnya hari ini sedang dilakukan proses pembersihan. Bagaimana prosesnya hari ini? Silakan Alvin. Ya baik, Reza, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Mudastia yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pemirsa RSUD ini merupakan daerah yang sangat terdampak atas terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Nah, untuk kondisi saat ini pemirsa, saya memperlihatkan kepada Anda tepat di belakang saya inilah Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD, tepatnya di ruang rawat inap. Nah, ini situasinya cukup terdampak dan lumpuh dari RSUD sendiri dan cukup parah atas bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pemirsa bisa melihat juga langsung, ini merupakan lorong rawat inap yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Berbagai alat medis yang berada di sini memang cukup rusak parah dan juga rusak sehingga tidak bisa digunakan kembali. Dan memang benar pada setiap harinya Rumah Sakit Umum Daerah ini dilakukan proses pembersihan oleh pihak TNI dan juga gabungan. Dan namun pada kemarin pihak TNI juga membersihkan baru daerah depan dan juga akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah ini. Nah, inilah situasi di ruang rawat inapnya, masih terlihat berantakan dan juga kotor pasca terjadinya banjir bandang. Memang walaupun ruang rawat inap cukup parah kondisinya, namun dari masyarakat sendiri masih tetap bisa untuk melakukan pengobatan ataupun datang ke RSUD, karena di sisi depan dari RSUD sudah dilakukan pembersihan dan untuk dilakukannya pengobatan, ruang pengobatan sementara. Nah, di mana memang untuk RSUD sendiri ini memprioritaskan pelayanan medis dan perawatan kepada pasien terdampak banjir yang mengalami kesehatan. Dan untuk RSUD sendiri tidak memungut biaya atas masyarakat yang datang ke sini, dan masyarakat juga mengeluhkan penyakit kulit, gatal-gatal dan infeksi luka karena tertusuk benda tajam saat melakukan penyelamatan dan juga saat banjir bandang melanda Provinsi Aceh. Nah, inilah situasi terkini di RSUD sendiri, dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda, Reza dan juga Andi Kumala, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Alvin Saputra yang memperlihatkan bagaimana kondisi terkini di RSUD Aceh Tamiang yang tengah dibersihkan ya oleh personil gabungan di sana. Kita ke Pak Muhari. Pak Muhari, tadi laporan rekan kami terkait dengan pembersihan RSUD di Aceh Tamiang. Kalau dari segi penanganan dan pemulihan, apa yang saat ini kemudian menjadi kebutuhan personil di sana untuk mempercepat pembersihan infrastruktur dan juga fasilitas umum? Apakah butuh tambahan personil? Kondisinya Baik, bagaimana? untuk beberapa tempat seperti di Aceh Tamiang ya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues. Ini untuk mempercepat proses pembersihan tidak hanya di RSUD seperti tadi yang baru kita saksikan, tetapi secara keseluruhan di kawasan-kawasan pemukiman, kawasan pusat perekonomian, dan juga masuk ke daerah-daerah yang lebih dalam. Ini secara efektif memang tidak akan bisa jika dilakukan sendiri oleh masyarakat. BNPB sudah Harus meminta gabungan tambahan tuh ya. personil TNI khusus untuk Tamiang itu 1 batalion Zeni Tempur dan 1 batalion teritorial pembangunan. Ini mungkin sekitar kurang lebih 1.000 personil lengkap dengan alat perangkat yang dibawa langsung dari Jawa. Ini sudah datang 2 hari yang lalu, Mbak Mala, Mas Reza, sehingga kita harapkan memang upaya pembersihan ini secara sistematis, jadi secara keseluruhan, secara serentak.
untuk RSUD Aceh Tamiang sendiri, ini untuk layanan dasar itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Yang sebelumnya ini juga listriknya kita support dari genset per 2 hari lalu, PLN sudah bisa mulai mengalirkan listrik tidak dari genset tapi dari aliran normal. Dan yang terus kita Lebih support untuk baik gitu ya RSUD. Untuk RSUD ini saya bisa tiang-tiangnya. sampaikan di 18 kabupaten kota Ya, terdampak itu untuk RSUD itu sudah berfungsi semua. Tetapi untuk Tamiang memang ini masih sifatnya layanan dasar karena yang terus kita coba untuk ganti dan tambahkan selain tadi perangkat-perangkat yang sifatnya perangkat teknologi, alat-alat operasi dan seterusnya, yang terus kita dorong adalah barang medis habis pakainya. Jadi kalau di rumah sakit ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan barang medis habis pakai seperti jarum suntik, ini kan nggak bisa refill ya, nggak bisa pakai ulang, seperti kaos tangan dan lain-lain, masker dan seterusnya, Bagus APD. supply Nah, ini terus yang terus ya. kita support dan Kementerian Kesehatan selalu melakukan pengiriman-pengiriman ini, baik itu kita dorong lewat sorti darat dari Lanut Iskandar Muda maupun dari jalur darat via jalur udara dari Iskandar Muda maupun jalur darat dari Medan. Ketika barang-barang medis habis pakai ini juga bisa kita support setiap hari, nanti secara bertahap untuk layanan advance-nya juga ini terus kita perbarui dan kita ganti yang rusak, Mas Reza. Ya, Oke, dipulihkan tuh baik. ya Mbak Devi, ini kan kita fasilitas fokusnya terhadap kesehatannya. korban, tapi ketika sudah mencapai 3 minggu begitu ya, personil baik itu dari relawan dan juga dari pihak pemerintah kan mungkin sudah mengalami kelelahan juga begitu. Anda melihat seperti apa? Bagaimana kondisi di sana? Dan tambahan personil sepertinya dibutuhkan ya untuk mengganti mungkin yang sudah 3 minggu sana beristirahat terlebih dahulu diganti Ada dengan rotasi. personil yang lebih fresh gitu. Gimana Mbak? Ya, memang dalam bencana, dalam banyak literatur dan pengalaman dunia, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi ketepatan. Artinya, semua yang datang tahu apa yang harus dilakukan, agar tidak bertabrakan dan akhirnya menimbulkan rasa kelelahan. Ya. Karena ada satu posisi yang menumpuk misalnya, tapi ada posisi yang kosong. Nah, ini yang menarik bagaimana saya melihat sendiri ada teman-teman misalnya yang memang menguasai lapangan, itu biasanya teman-teman pencinta alam, itu turun membantu negara dan aparat untuk membuka jalur-jalur yang sulit. Lalu misalnya ada teman-teman yang kuat di data, itu ada tilikan, ada siap gerak, mereka membantu mengintegrasikan data yang ada. Lalu belum lagi kampus yang setahu saya, karena UI juga terlibat di orkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristek, itu ada lebih dari 80 universitas yang turun untuk urusan psikososial, jadi untuk mendampingi agar teman-teman di daerah pengungsian tidak merasa kesepian, lalu kemudian memastikan tidak ada kejadian luar biasa, karena tadi ada yang disebut dengan istilah gelombang bencana kedua. Setelah bencana fisiknya, ada bencana berikutnya yang berpotensi hadir, yaitu persoalan penyakit dan sebagainya. Ini kampus semua juga bergerak, belum lagi rekan-rekan yang lain yang memang juga aktif dalam soal kesehatan, lapangan itu ada Aceh Rakitan, belum lagi relawan Aceh Tangguh yang fokus pada menyiapkan alat komunikasi. Ini tidak main-main karena alat komunikasi ini akan membantu siapapun termasuk kita yang sekarang di Jakarta. Tapi sudah ada untuk tahu. rotasi belum dari para relawan? Ini terus dan bergelombang. Nah, personil? ini yang Jadi benar-benar memberikan pekerjaan yang tepat pada orang yang tepat juga. Jadi yang tahu ya mereka harus bekerja di bidangnya supaya nggak ada kayak wah ini gimana nih kerjanya atau siapa nih yang harus bertanggung jawab dan sebagainya ya. Jadi benar orang ahli di bidangnya gitu, jangan sampai orang yang bingung atau orangnya tahu, karena ketika orangnya tahu itu mengambil pekerjaan tersebut bukannya selesai tapi malah makin menumpuk pekerjaannya, yang harusnya selesai tapi tidak selesai, yang harusnya bisa dibantu malah nggak kebantu ya. Jadi orang yang tepat di pekerjaan yang tepat juga, jadi dari bidangnya nih ya. Kita kan negara yang memang penuh berkah sekaligus tantangan bencana, sehingga teman-teman yang turun itu mereka sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini, sehingga kemudian ada shift, biasanya ada tim A, tim B, tim C dan sebagainya. ya, Baik, terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya dan juga terima kasih Pak Muhari atas informasi terkait dengan progres pemulihan dan penanganan di sana. Kita berharap semuanya tetap bisa terus bahu-membahu agar pemulihan ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi dan tepat sasaran kalau kata Mbak Betul, Devi. dan harus saling apresiasi begitu Mbak, dari relawan dan juga pemerintah karena sama-sama bekerja di sana ya. Iya. Ya, jadi memang benar-benar membutuhkan ini ya, apa ya namanya, kayak kepercayaan gitu ya, antara masyarakat, pemerintah, orang yang ngebantu, orang yang dibantu dan sebagainya. Jadi jangan sampai bencana seperti ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kayak mencemarkan nama baik gitu ya. Jadi saling nyalahin gitu ya, memperkeruh keadaan gitu ya, bukan mempercepat bantuan tapi malah membuat ribut gitu. Nah, keributan itu yang mengganggu ya laju dari pemulihan ini. Itu yang berbahaya, bukan yang mempercepat malah menghambat ya. Kalau udah menghambat kayak gini itu nanti akhirnya kan kasihan yang korban-korban ini harus dapat bantuan gitu, yang terputus aksesnya itu mungkin malah makin lama, bukan yang dipercepat malah makin lama ya. Jadi itu pesan yang ingin mungkin disampaikan dari berita ini, jangan menghambat tapi bantulah semampu kita gitu. Yang misalnya bantu misalnya dengan makan, kirim makanan, ada yang pakaian, kurang pakaian gitu ya, ada yang bisa datang ke sana mungkin bisa ikut membersihkan akses jalannya supaya bisa cepat terbuka gitu. Jadi semua orang tuh memiliki peran gitu, sekecil apapun peran tersebut itu yang penting ikut membantu, bukan memperkeruh keadaan ya. Itu mungkin berita yang bisa pesan yang bisa kita dapatkan dari berita ini. Kalau yang terkait dengan sumber beritanya
Link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.